Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan pertolongan dan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk melakukan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu atau thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan penyakit-penyakit lisan atau dosa-dosa lisan atau kesalahan-kesalahan lisan yang mungkin masih sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Pembahasan ini kami ambil dari kitab yang berjudul Afatul Lisan, ya, kesalahan-kesalahan lisan, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali Al-Qahtani. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, para pecinta Al-Iman, kita telah membahas bersama beberapa penyakit-penyakit lisan, kesalahan-kesalahan lisan, diantaranya ghibah atau menggunjing atau ngerasani. Kemudian kita juga membahas tentang an-namimah, mengadu domba. Kemudian di antara dosa-dosa lisan adalah berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Kemudian kita telah membahas dosa-dosa lisan, di antaranya adalah berdusta, berbohong. Kemudian persaksian palsu, ini juga dosa-dosa lisan. Kemudian mengungkit-ungkit pemberian atau sedekah. Dan di antara dosa-dosa lisan yang sudah kita bahas adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, bersumpah dusta saat jual beli dan banyak bersumpah di saat jual beli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit-penyakit lisan, dari dosa-dosa lisan tersebut. Maka di antara dosa lisan atau kesalahan-kesalahan lisan, karena lisan ini mudah digerakkan, ya. Lisan yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat. Ini adalah anugerah. Yang namanya lisan ini gampang sekali digerakkan. Ya, gampang sekali digerakkan. Sehingga terkadang kita mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa jadi itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak sadar. Bisa jadi kita mengatakan sebuah perkataan yang menurut kita remeh, tapi perkataan itu menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita berhati-hati
berusaha untuk banyak diam, kecuali kita membicarakan hal yang bermanfaat. Di antara penyakit-penyakit lisan adalah meratap. Ya, meratap orang yang sudah meninggal. Meratapi mayit. Ini merupakan bentuk-bentuk salah satu bentuk kesalahan lisan. Ya. Disebutkan dari seorang sahabat wanita, sahabiyah, yaitu Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Akhadha alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indal bai'ati alla nanuha." Ya, Ummu Atiyah mengatakan, kami mengambil sumpah setia, kami berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meratap. Ya. Atau Ummu Atiyah mengatakan kami menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau melarang kami dari perbuatan atau dari ucapan yang isinya ratapan. Ya. Fama wafat minna imra'atun ghairu khamsi niswah. Dan tidak ada yang bisa menepati janji tersebut kecuali 5 wanita. Ummu Sulaim wa Ummul Ala, ya, dan putrinya Abi Sabroh, istrinya Mu'ad, dan 2 wanita yang lain. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut Ummu Atiyah ini seorang sahabat wanita. Beliau bercerita, beliau mengatakan kami pernah bertemu, ya, kami pernah berbaiat, berjanji, sumpah setia kepada Nabi SAW untuk tidak meratap. Ya, karena yang sering terjadi dalam kehidupan, dalam kenyataan itu yang sering meratap itu adalah wanita. Ya. Kalaupun ada lelaki yang meratap itu mungkin jarang terjadi. Ya, karena wanita ini bisa jadi karena hatinya lemah. Ketika dia ditinggal mati oleh suaminya yang dia cintai, ya, suaminya yang dia banggakan misalnya, atau si wanita ini ditinggal mati oleh anaknya yang dicintainya, ya. Jadi seorang ibu ditinggal mati sama putranya, itu bagaimana kita bisa membayangkan kesedihannya. Seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, atau seorang wanita ditinggal mati oleh orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya, ya. Maka seorang wanita muslimah apabila dia lupa akan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu termasuk kematian orang-orang yang kita cintai itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ingat akan hal itu, maka bisa jadi seorang wanita muslimah jatuh dalam dosa meratapi mayit. Ya. Meratapi mayit itu bagaimana? Di antaranya meratapi mayit itu para pecinta iman yaitu berteriak-teriak. Ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita ditinggal mati sama suaminya, kemudian dia nangis, kemudian dia teriak-teriak, ya, dia teriak-teriak, kenapa suamiku kok meninggal duluan, kenapa suamiku kok dipanggil oleh Allah secepat ini. Jadi dia teriak-teriak, ya, dan orang-orang yang di sekitar wanita ini mendengar, ya, ini namanya meratap, ya. Jadi misalnya ini contoh saja, ketika seorang wanita muslimah dia menjadi seorang istri dan dia punya suami dan Allah menakdirkan suaminya ini meninggal terlebih dulu, dan si wanita muslimah ini si istri ini kurang sabar, maka keluar dari lisannya apa? Ratapan. Ya, kenapa suami saya yang baik orangnya baik, dia taat, dia rajin ibadah kok mati duluan, ya, dengan nada-nada kesedihan, nada-nada seolah-olah perkataan itu tidak menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meratap itu
yaitu diantaranya dalam bentuk teriak-teriak, ya, berteriak-teriak dengan suara yang keras misalnya. Apalagi seorang wanita ini kan seorang wanita dia dituntut untuk merendahkan suaranya, apalagi di situ ada lelaki-lelaki asing misalnya, lelaki-lelaki yang bukan mahram, ya. Atau ketika seorang wanita itu ditinggal mati oleh suaminya atau oleh putranya yang dicintai, dia menangis secara histeris, ya, nangisnya kejer kalau orang kita itu, ya, nangisnya tuh berlebihan, nggak wajar gitu loh. Ini juga termasuk meratap, ya. Dan hal-hal yang lainnya itu adalah termasuk ratapan, ya. Ada yang mungkin sampai mengacak-ngacak rambutnya. Ada yang sampai mungkin menampar-nampar pipinya karena kaget, karena nggak percaya kalau suami yang dicintainya itu meninggal dunia, ya. Bisa jadi hal itu mungkin nggak sadar, di luar kesadaran, di luar kendali, ya. Tapi terkadang hal itu memang sengaja dilakukan atau ada unsur kesengajaan. Ya, sekali lagi, di antara bentuk meratap itu adalah teriakan-teriakan yang keras di saat terjadinya musibah, ya, atau menangis secara histeris, ya, atau memukul-mukul pipi, ya, merobek-merobek baju, ya, meraung-raung ketika menangis, ya. Ini adalah yang dikenal dengan istilah meratap, atau dalam bahasa Arabnya adalah niyahah, ya. Dan ini banyak dilakukan oleh seorang wanita dibanding dengan laki-laki. Ini dilarang, ya, karena tadi Ummu Atiyah mengatakan apa? Ummu Atiyah mengatakan kami berbaiat kepada Nabi, kami sumpah setia di hadapan Nabi, ya, agar kami tidak meratap. Nah, kemudian Ummu Atiyah mengatakan dan tidak ada wanita yang ikut baiat tadi, yang ikut sumpah setia di hadapan Nabi yang memenuhi janjinya kecuali 5 orang, ya. Jadi hanya 5 orang yang mereka itu diberikan kemudahan untuk tidak meratap. Ya, ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya seorang wanita untuk bisa menghindar dari ratapan itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, ya. Kecuali wanita tersebut orang yang berilmu, ya, dia memiliki iman yang kuat misalnya, dia memiliki keimanan yang kokoh, di antaranya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya takdir Allah itu pasti mengandung kebaikan, pasti ada hikmahnya, ya. Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun, ya. Dan Allah tidak ditanya kenapa suami saya kok dipanggil duluan, Allah nggak ditanya mengapa Allah melakukan ini, Allah melakukan itu, Allah tidak ditanya. Kita hamba Allah, kita manusia ini yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, ya. Ini di antara bentuk-bentuk meratap. Kemudian di dalam hadis yang lain, itu tadi hadis dari Ummu Atiyah, ya. Hadis yang pertama hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, yang di situ terdapat, ya, larangan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita muslimah, sahabat-sahabat beliau yang wanita itu untuk menjauhi ratapan terhadap si mayit. Di dalam hadis yang lain, para pecinta iman yang Allah muliakan, An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min ummati fi amril jahiliyati la yatrukuhunna. Nabi kita bersabda, ada 4 hal yang dilakukan oleh umatku yang itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Ya, ada 4 hal yang ada pada umatku, kata Nabi, yang itu 4 hal ini termasuk perkara-perkara jahiliyah, ya, sebelum datangnya Islam. Jahiliyah ini kan kehidupan sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.
Apa 4 hal itu? Yang termasuk perkara-perkara jahiliyah yang tentunya seorang muslim dan muslimah harus menjauhinya. Nabi mengatakan al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru ini yang pertama ya. Termasuk perkara-perkara jahiliyah yang hendaknya dijauhi seorang muslim dan muslimah, al-fakhru fil ahsab. Membanggakan kehebatan nenek moyang. Ya, membanggakan. Ujub. Saya dulu punya mbah itu kayak gini. Kakek saya dulu orangnya hebat. Ya, kakek buyut saya dulu orangnya itu pekerja keras. Makanya dia punya ini, punya itu. Ini sesuatu yang hal-hal termasuk perkara jahiliyah, yaitu membanggakan kehebatan nenek moyang. Ya, kakek buyut kita misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, watta'nu fil ansab. Di antara perkara-perkara jahiliyah adalah mencela nasib atau garis keturunan. Kenapa kok saya dilahirkan dari keluarga ini? Ya, mencela nasab, mencela garis keturunan. Ya, seolah-olah menyesal, kenapa kok saya dilahirkan dari nasab ini? Ya, kenapa kok saya dilahirkan dari keluarga seperti ini dan sebagainya. Ini sesuatu yang enggak boleh, mencela nasab. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara perkara-perkara jahiliyah, wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya. Jadi hujan ini turun karena bintang ini, bintang itu sedang bersinar misalnya. Dan yang keempat yang disebutkan oleh Nabi SAW termasuk perkara-perkara jahiliyah, wan niyahat, dan meratap. Ya. Dan apa? Meratap. Jadi meratap ini, para pecinta iman, termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, mereka orang-orang jahiliyah, di antaranya wanita-wanita mereka kalau ditinggal mati, kalau terjadi musibah, itu mereka meratapi nasib, mungkin meratapi orang-orang yang dia cintai kemudian dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih ada dalam umat beliau. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Seorang wanita yang meratap apabila dia tidak bertaubat, ini Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, seorang wanita yang meratap ketika dia enggak bertaubat, ya, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa meratap, maka wanita ini tuqamu yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, ya, wanita ini akan tuqamu yaumul qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Maka di hari kiamat nanti wanita yang meratap, yang enggak taubat, itu akan dipakaikan pakaian dari timah cair. Ya. Diberikan pakaian dari timah yang panas, yang cair, yang mendidih. Bayangkan, ini hadis riwayat Muslim. Ya, ini berarti menunjukkan apa? Para pecinta iman yang Allah muliakan, meratap ini dosa besar. Ya, meratap dalam bahasa Arab tadi apa? An-niyahah, ini adalah dosa besar. Di antara ciri-ciri dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan hukumannya di akhirat. Ya, pelaku ini nanti hukumannya seperti ini di akhirat. Di sini Nabi SAW yang beliau itu bersabda berdasarkan wahyu, ya. Jadi sabda beliau bukan berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan akal. Sabda Nabi berdasarkan wahyu. Orang-orang wanita-wanita yang meratap, ya, yang nangisnya kecur ketika ditinggal mati sama suaminya, sama anaknya misalnya. Kemudian meraung-raung, teriak-teriak, ya, menjerit-jerit misalnya. Kalau mereka ini enggak taubat semasa hidupnya, kemudian mati, meninggal dalam keadaan membawa dosa itu,
maka wanita ini akan dipakaikan di hari kiamat pakaian dari timah yang cair. Ya. Pakaian dari kudis. Ini sekali lagi, niyaha atau meratap ini bukan dosa kecil, tapi dosa besar, dan termasuk kesalahan-kesalahan lisan, karena orang meratap itu kan dengan lisannya, ya, atau mungkin juga bisa dengan tulisan, ya, dengan tulisan. Jadi misalnya, ya mohon maaf, ini kan memang kebanyakan wanita muslimah, wanita biasanya, atau dia nggak meratap dengan lisan tapi dengan tulisan, dia nulis di statusnya, nulis di medsosnya, ya kenapa kok suami saya yang baik itu kok meninggal duluan, nanti saya bagaimana. Ini kan menunjukkan sikap yang di situ jelas-jelas itu adalah sebuah ratapan, ya, sikap yang kurang menerima, kurang lapang dada terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, di sini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis dalam buku ini yang menjelaskan tentang meratap ini dosa yang besar. Disebutkan waqad waja'a Abu Musa waja'an syadidan. Pernah seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa. Ya. Jadi Nabi SAW punya sahabat namanya Abu Musa. Abu Musa ini, para pecinta iman, beliau pernah sakit. Waja'an syadidan, sakitnya itu parah. Fa khashiya alaihi wa ra'suhu fi khijri imra'atin min ahlihi. Sampai Abu Musa ini ketika beliau sakit itu beliau pingsan. Dan ketika beliau pingsan ini, kepalanya Abu Musa ini berada di pangkuan istrinya. Ya. Kemudian istrinya Abu Musa ketika melihat suaminya ini pingsan karena sakit yang keras, istrinya ini teriak-teriak. Ya. Istrinya ini seolah-olah sudah meratap, padahal ini Abu Musa ini belum meninggal, masih sakit, teman nggak sadar aja, pingsan. Ya. Falam yastati an yarudda alaiha syai'an. Jadi Abu Musa ini dengar, jadi beliau itu mungkin jatuh di pangkuan istrinya, tapi beliau itu masih sadar, ada sedikit kesadaran. Dan beliau masih bisa mendengar istrinya itu teriak-teriak, menjerit histeris, ya. Lihat biasanya seorang wanita lihat suaminya tiba-tiba jatuh itu kan histeris, teriak gitu, ya. Ya. Maka Abu Musa itu memahami ketika istri beliau ini teriak itu adalah sebuah ratapan. Ya, kemudian ketika Abu Musa ini sudah sadar, falamma afaqa qala, Abu Musa, ya sahabat Nabi ini berkata, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri kepada orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Abu Musa mengatakan, aku berlepas diri, aku enggak tanggung jawab kepada orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Ya, kemudian Abu Musa mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, ya, minas saliqah, dari wanita yang suka meratap. Dari wanita yang meratap atau menangis secara histeris. Rasulullah berlepas diri. Wal haliqah, dan Rasulullah berlepas diri dari seorang wanita yang mencukur habis rambut kepalanya. Wasyaqah, ya, Rasulullah SAW berlepas diri dari seorang wanita yang ketika dia ditimpa musibah itu merobek-robek bajunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadisnya hadis yang sahih tentunya. Ya, sekali lagi ini menunjukkan kepada kita, pada pecinta iman, bahwasanya meratap ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena Rasul SAW berlepas diri kepada wanita yang diantara sifatnya, perilakunya adalah meratap. Rasulullah berlepas diri, nggak tanggung jawab. Ya, Rasulullah SAW. Ya, ini adalah menunjukkan pelaku niyaha atau meratap ini dosa besar. Dalam hadis yang lain, ya, ini hadis yang keempat.
yang disebutkan oleh penulis yaitu Dr. Said bin Ali Al-Qahtani dalam buku beliau ini, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Ya. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Nabi SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami, man darabal khudud, siapa yang menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek baju, ya, wa da'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut, para pecinta iman yang Allah muliakan, Rasul SAW berlepas diri dari orang-orang yang sifatnya ketika ditimpa musibah itu sampai menampar-nampar pipi. Ya, bisa jadi kita menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya. Ya, seorang wanita, mungkin juga seorang laki-laki, ketika terjadi musibah, ya biasanya kematian, ya ditinggal mati sama orang yang dicintai, kemudian dia sampai menampar-nampar pipi, nggak terima takdir Allah Subhanahu wa taala, nggak ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala, kurang sabar, ya. Wa syaqqal juyub, bahkan sampai ada yang merobek-robek baju. Ya. Karena ya mungkin bahasa kita tuh shock gitu ya, karena kaget dengan musibah yang menimpanya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu bagaimana? Misalnya begini. Ya. Misalnya ada seorang wanita ditinggal mati sama suaminya, kemudian wanita ini mengatakan, wahai sandaran hidupku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi ini seorang wanita ngomong kepada jenazah suaminya. Jadi suaminya sudah dikafani mungkin ya. Maka si wanita ini masih menatap. Ya, padahal jenazah suaminya ini mungkin sebentar lagi akan dikuburkan. Akan dikebumikan. Akan dimakamkan. Maka si wanita ini mengatakan, wahai sandaran hidupku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau dia mengatakan, wahai pelindungku, mengapa engkau pergi meninggalkan aku sendiri? Ya. Atau ucapan-ucapan yang semisalnya. Ya, ini sekali lagi, ini adalah ucapan-ucapan yang keluar dari lisan. Ya, dari lisan seseorang yang dia ditinggal mati sama orang yang dicintainya. Atau misalnya ada seseorang ditinggal mati sama anaknya yang lucu-lucunya gitu ya, yang masih bayi, apalagi anaknya gemuk gitu ya, lucu, pokoknya lucunya nggak karu-karuan, sangat lucu gitu ya, imut-imut. Ternyata Allah berkehendak lain, anak yang masih lucu-lucunya ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ibunya yang sangat cinta kepada, apalagi anak satu-satunya gitu ya, sudah lama berumah tangga, belum dapat anak, kemudian Allah kasihkan anak, kemudian Allah ambil anak tersebut. Ya. Maka nggak mungkin bisa kita bayangkan si ibu ini dia bisa meratap, wahai anakku yang satu-satunya misalnya, anak semata wayangku, anak yang aku cintai, kenapa kau pergi meninggalkan ibu sendirian? Ini bisa jadi ini hal ini keluar dari lisan-lisan seorang wanita. Meratapi anaknya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mungkin seorang ibu punya anak yang sukses. Ya, ekonominya mapan misalnya. Ya. Kemudian anaknya ini mungkin terkenal, tenar misalnya. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya ini. Wahai anakku yang selama ini membiayai, memberikan nafkah kepadaku, kenapa kamu kok meninggal? Kenapa engkau pergi meninggalkan ibu sendirian? Misalnya seperti itu. Ya, ini termasuk seruan-seruan jahiliyah.
Ini termasuk apa? Seruan-seruan jahiliyah yang Rasul SAW berlepas diri dari orang ini. Ya. Rasulullah SAW berlepas diri dari orang tersebut. Ini sekali lagi, ini dosa besar. Yang wajib, yang harus dihindari dan dijauhi seluruh kaum muslimin dan muslimah. Ya. Ini tadi dalil-dalil atau hadis-hadis Rasul SAW yang mengabarkan, menjelaskan kepada kita di antara kesalahan-kesalahan lisan itu adalah meratapi orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang kita cintai, yang dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bagaimana sikap seorang muslim dan muslimah ketika musibah itu menyapa? Ya. Kalau meratap itu diharamkan. Kemudian bagaimana kalau orang itu menangis ketika musibah itu menimpa? Ya. Jadi para pecinta iman, menangis itu boleh. Ketika misalnya seorang bapak ditinggal mati sama anaknya, kemudian si bapak ini menangis, ya itu wajar. Menangis itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah menangis yang kejer, menangis yang histeris gitu ya, disertai teriakan-teriakan, disertai berkeluh kesah misalnya, disertai ucapan-ucapan yang itu jelas-jelas mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang. Ya. Pernah suatu saat ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan beliau punya 3 putra dan 4 putri. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah 3 orang anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya Nabi ini meninggal dunia di saat mereka ini masih kecil. Ya. Di antara putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki seorang putra namanya Ibrahim. Ya. Jadi ketika Ibrahim ini yang beliau adalah putranya Nabi itu meninggal dunia, maka Nabi ini meneteskan air mata. Nabi menangis. Maka ketika Nabi menangis, di situ ada Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat beliau. Ya, salah seorang sahabat Nabi kan namanya Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda menangis? Apakah Anda menangisi putra Anda yang meninggal ini?" Kalau bahasa kita kan seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Wahai putranya Auf, ya Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ini adalah tangisan kasih sayang. Ya, Nabi menangis. Ya. Karena Rasul SAW beliau manusia seperti kita. Hanya saja beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Hanya saja Allah memberikan wahyu kepada saya. Ya. Rasulullah manusia biasa, beliau tertawa, beliau menangis, beliau terluka, beliau lapar, ya, beliau menikah, beliau juga tidur. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditinggal mati oleh putra beliau Ibrahim, beliau menangis. Ya, beliau mengatakan kepada sahabat beliau yaitu Abdurrahman bin Auf, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Wahai anaknya Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, ini tangisan kasih sayang. Ya. Jadi ya wajar, sebuah kewajaran kalau seorang ayah itu menangis ketika ditinggal mati sama anaknya, sama putranya. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Yang artinya Nabi mengatakan innal aina tadma, sesungguhnya mata ini menangis. Wal qalba yahzan, dan hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, dan kami tidaklah mengatakan kecuali perkataan-perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi enggak meratap. Beliau menangis. Tapi tidak keluar dari lisan beliau yang mulia itu ucapan-ucapan
yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau bersabda, "Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna." Dan kami tidaklah mengucapkan ucapan-ucapan kecuali ucapan itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kami ketika berpisah denganmu wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sangat bersedih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi jangan ada yang salah paham. Menangis yang wajar itu boleh. Yang dilarang, diharamkan dan termasuk dosa besar itu adalah yang meratap. Ya. Ya, mungkin bahkan menjadi sebuah keanehan kalau orang itu misalnya seorang bapak atau seorang anak ditinggal mati sama orang tuanya kemudian nggak nangis, ini kan aneh justru malahan. Nggak ada tangisan sama sekali. Ya. Itu mungkin orang akan bertanya-tanya, loh kamu ditinggal mati sama bapaknya kok nggak sedih sama sekali misalnya, nggak nangis misalnya. Ya, orang akan bertanya-tanya. Jadi kalau nangis itu nangis yang wajar, dengan tetap menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan, menjaga hati untuk bisa senantiasa sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjaga hati untuk senantiasa ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperhatikan, harus diingat-ingat sama seorang muslim dan muslimah. Ya. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang pahalanya besar. Ya, inda sadmatil ula, ketika awal kali terjadinya musibah. Ya. Ketika awal kali terjadi musibah, ketika orang itu bisa sabar, ini pahalanya besar. Ya. Jadi misalnya kalau kita kasih contoh, ada seorang wanita muslimah, dia tinggal mati sama suaminya, yang dimana wanita muslimah ini sangat cinta kepada suaminya. Suaminya orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya ini selama ini menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Ya. Maka ternyata wanita muslimah ini ditinggal mati sama suaminya. Kemudian dia sabar jadi wanita ini sabar ketika mendengar kabar wafatnya suaminya. Mendengar kabar atau menyaksikan langsung ketika suaminya wafat, dia sabar. Jadi sabar di awal musibah itu menimpa, kesabaran di awal musibah itu terjadi, ini pahalanya besar. Dan ini sabar yang hakiki, sabar yang sejati itu seperti itu. Jadi wanita muslimah ini dia nangis. Ya wajar nangis kan ya. Kemudian dia menahan lisannya. Ya, dia menahan lisannya, dia menahan hatinya, dia mengontrol dirinya supaya tidak sampai melakukan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Seperti orang-orang jahiliyah masa dahulu sampai teriak-teriak, histeris, cerit-cerit, meraung-raung, mengacak-ngacak rambut. Ya, kemudian merobek-robek baju, naudzubillah, menampar-nampar pipi, ini enggak boleh. Jadi wanita muslimah ini dia berusaha sabar, tenang, tetap menjaga diri, mengontrol diri. Dia ingat ya bahwasanya semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bebas mengambil apa yang jadi miliknya kapanpun. Ya. Kita semuanya milik Allah, innalillah. Kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, nyawa kita, tubuh kita, jasad kita, harta kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, jabatan kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu saat Allah mengambil apa yang menjadi miliknya, maka kita nggak bisa protes. Kita nggak bisa berkeluh kesah gitu ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena Allah mengambil apa yang menjadi miliknya. Ya, innalillah, kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang di antara langit dan bumi, ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walillah. Ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendak, Allah kapanpun bisa mengambil apa yang menjadi miliknya.
Dan sekali lagi Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ya. Di sini akan mengingatkan kita akan hakikat kehidupan dunia. Dunia ini enggak lama. Ya. Kita ada pertemuan, nanti akan ada perpisahan. Ya. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kita. Jangan jadikan cita-cita kita di dunia ini adalah cita-cita kita hidup ini adalah dunia dan sebagainya. Karena akan kita tinggalkan. Kita yang akan ditinggalkan atau kita akan meninggalkan. Makanya kalau kita menjadi seorang muslim dan muslimah, itu kejar yang namanya surga. Ya. Suami istri yang istrinya istri soleha, suaminya suami yang soleh, membangun rumah tangga di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun berpisah, itu berpisah yang nggak lama. Kalau suami istri ini sama-sama taat kepada Allah, beriman, akan dipertemukan oleh Allah di dalam surganya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan di surga ini pertemuan yang abadi, nggak akan lagi ada perpisahan. Ya. Jadi kalau ketemuan di surga, dikumpulkan oleh Allah dalam surga, ini pertemuan yang tidak akan lagi ada perpisahan setelahnya. Ya. Kemudian supaya seorang muslim dan muslimah itu terhindar dari meratap, maka Rasul SAW pernah menyebutkan, ya ketika kita ditimpa musibah, hendaknya kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya. Ketika kita ditimpa musibah, kita mengucapkan innalillah, kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat, oh ya kita ini milik Allah. Suami saya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak saya, anak yang ada pada diri saya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya cepat atau lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberikan contoh, memberikan tauladan sebuah doa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku. Ya Allah, berikanlah pahala, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang saat ini menimpaku. Wa akhluf li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Ya, ini yang dicontohkan, doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan doa ini, subhanallah, doa ini pernah dibaca oleh Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini kan punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini sahabat Nabi SAW. Suatu saat Ummu Salamah ini ditinggal mati sama suaminya, Abu Salamah ini meninggal. Ya. Maka Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Ummu Salamah membaca doa tadi, Allahumma ajirni fi musibati. Wa akhluf li khairan minha, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Di dalam hatinya Ummu Salamah itu dia menganggap siapa laki-laki yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini menganggap suaminya itu laki-laki yang paling baik. Ya, suaminya ini laki-laki yang paling, maksudnya perfect gitu lah, bagus pokoknya. Ya. Jadi Ummu Salamah ini enggak mungkin sampai dia lupa kira-kira siapa lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi Ummu Salamah mengucapkan doa tadi dengan yakin, karena doa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganti yang lebih baik. Kemudian selang beberapa saat, ya setelah masa iddahnya Ummu Salamah ini selesai, kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul SAW. Ya. Yang tentunya Rasulullah SAW lebih baik daripada Abu Salamah. Ya, intinya itu keyakinan. Ketika Nabi SAW mengajarkan kita doa, kita baca doa tadi. Dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendengar, Allah yang Maha mendengar doa-doa yang dipanjatkan hamba-hambanya. Ya, Allah yang berjanji untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka supaya kita terhindar dari dosa meratap, marilah kita ingat, ya, ingat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita kalau terjadi musibah, di antaranya ketika kita ditinggal mati sama orang-orang yang kita cintai, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
kemudian ucapkan, ya Allah berikanlah aku pahala terhadap musibah yang menimpaku. Walaupun kita nggak paham, nggak hafal bahasa Arabnya, kita baca dengan bahasa Indonesianya misalnya. Ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku. Ya. Jadi seorang muslim dan muslimah itu mengharapkan pahala sampai dalam musibah yang menimpanya. Kan kita semuanya cari pahala. Kita sholat, kita baca Al-Quran, kita puasa, kita menuntut ilmu, kita umroh, kita haji, kan kita ingin pahala dari Allah. Yang dimana pahala ini nanti kita gunakan sebagai bekal di kehidupan akhirat. Ya, sampai ketika musibah menimpa, itu kita ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sabar, dengan ridho. Ya. Kalau kita ditimpa penyakit atau mungkin kekurangan harta atau ditinggal mati sama orang-orang yang kita cintai, itu kita ingin pahala di situ. Kita cari pahala di situ. Yaitu dengan sabar, dengan ridho, menghindari ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala seperti meratap dan ucapan-ucapan yang lainnya. Ya. Jadi ini pembahasan kita pada sore hari ini para pecinta iman yang Allah muliakan, yaitu salah satu dosa besar dan termasuk kesalahan-kesalahan lisan adalah meratap, ya. Teriak tidak terima akan takdir Allah Subhanahu wa taala, berteriak dengan histeris, menjerit-jerit, meraung-raung, ya. Kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang di situ mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.